Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan saat ini bersama-sama ketika kita menyatu di tengah keluarga, kita akan menyatakan syukur bakti kita dalam peribadatan di hari Minggu 28 Juni 2020. Kita mengingat akan kasih dan penyertaannya, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita masuk dalam saat teduh. Kita mengaku bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah kemestian ketika pagi hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Bapa oleh karena kasih dan pemeliharaannya. Oleh karena itu kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait yang pertama dan bait yang kelima, Hai makhluk alam semesta. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40
yang merupakan rangkuman dari ke-10 hukum Tuhan yang kala itu dinyatakan kepada bangsa Israel agar kehidupannya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap peribadatan kita terus diingatkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan sesama. Secara jujur tentu kita berusaha untuk melakukannya dengan seutuhnya. Namun keterbatasan kita menjadikan kita tidak mampu untuk melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama-sama kita akan datang kepada Tuhan seraya mengaku segala kekurangan kita. Dengan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan oleh karena pengakuan kita atau penyesalan kita di hadapan Tuhan, kita dapat dibenarkan. Pembenaran hanya berlaku oleh karena anugerah Allah, sola gratia. Dan bersama-sama pagi hari ini kita akan menerima berita anugerah terambil dari 2 Timotius bab yang pertama ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah yang mengingatkan kepada kita bukan oleh karena perbuatan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kepada setiap orang yang memperoleh pembenaran, diperkenankan memasuki kehidupan yang baru. Sebagai bekal dalam menapai kehidupan baru, Kolose 3 ayat 12 menyatakan kepada kita demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita menyatakan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami ketika pagi hari ini. Kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami berhimpun untuk menyatakan syukur bakti kami dalam peribadatan. Tuhan hadir dalam peribadatan kami pagi hari ini, memberkati, dan ketika kami hendak mendengar sapaan firman Tuhan di tengah keluarga kami, biarlah itu menjadi pelita bagi langkah kaki kami ketika kami menapaki kehidupan pemberian-Mu. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah karena aktivitas dan kegiatan serta mungkin perjalanan yang saat ini ditempuh. Tuhan menolong, memberkati, sampaikan tempat tujuan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara kami yang memang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Tuhan hadir melembutkan hatinya. Suatu ketika mereka menyadari akan arti kehidupan ini dan terpanggil untuk senantiasa hadir dalam sebuah kegiatan gerejawi ataupun peribadatan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan
yang senantiasa Tuhan nyatakan ketika kami bekerja berkarya sepanjang hari yang telah kami lalui, dan hasil karya kami pun boleh kami nikmati, kami rasakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan penuh bijaksana, sehingga seberapapun berkat yang kami terima boleh menjadi sarana pemeliharaan Tuhan di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus ada di antara kami yang bersuka cita karena ulang tahun. Untuk hari ini Ibu Ade Nia Kostanti dari kelompok Galilea, Bapak Joko Kristiano, Bapak Joko Kristiono ST dari kelompok Galatia, dan di tanggal 1 Juli Saudara Modi Putri Perdana dari Betania, tanggal 3 Juli Ibu Wahyuni dari kelompok Tesalonika, dan saudara kami Sulistioning Tias dari kelompok Betania. Kami syukuri berkat-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan anak-anak-Mu yang terkasih, dan biarlah Engkau hadir dalam sukacita ini, terlebih memampukan apa yang menjadi rencana dalam kehidupannya. Saudara-saudara kami yang memerlukan perhatian karena sakit, Ibu Christine dari kelompok Listra, yang saat ini dirawat di rumah sakit PKU Delanggu, Tuhan menolong memberkati. Apapun yang dipakai oleh dokter, tim medis, biarlah menjadi sarana kekuatan dan pemulihan untuk saudari kami yang terkasih. Demikian juga dalam pemulihan dan penyempurnaan Bapak Sarono, Bapak Wibowo Dwi Endarto, Ibu Lagiem, Ibu Tri Kusnul Khotimah, Bapak Bintoro Jatimulyo, Bapak Sutanto, yang saat ini merindukan pemulihan fisiknya. Tuhan hadir dan menolong juga. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tetap Tuhan pakai di garda depan untuk melawan pandemi COVID-19. Baik mereka yang ada di puskesmas, rumah sakit, Engkau akan terus memberkati, menjagai, menjauhkan diri dari virus yang membahayakan, dan keteguhan hati iman keterpanggilannya terhadap pelayanan ini, terutama kepada Bapak Teguh Jatiwiono, Bapak Bagus Panuntun, Ibu Endang Wahyuni, Ibu Dwi Hatmisari, Ibu Kristina Sri Mundari, Ibu Dwi Astuti, Saudara Ayu Kristina, dan Krisna Damayanti. Tuhan terus memakai dan menolongnya, memberikan kekuatan dan kesehatan. Pergumulan anak-anak kekasih Tuhan, ketika anak-anak kami sedang merendah masa depannya melalui pembelajarannya, Engkau juga akan memberikan kekuatan dan kemampuan ketika anak-anak kami berpikir. Anak-anak kami yang merindukan jodoh, teman hidup, dan anak-anak kami yang saat ini merindukan pekerjaan, mengupayakan pekerjaan, Tuhan juga terus menolong dan memberkati. Indonesia tercinta kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan di masa keprihatinan ini. Engkau hadir, menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap para pemimpin bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pergumulan GKJ Gadak seutuhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Pengadaan rumah emeritasi pendeta, program pendampingan pembinaan kategorial untuk anak-anak sampai adiuswa yang saat ini tidak bisa berjalan oleh karena pandemik. Tetapi mohon penyertaan Tuhan, Engkau hadir di tengah kehidupan kami di komisi-komisi kategorial yang ada di GKJ Gadak. Terlebih kegiatan pembangunan yang akan terus kami lakukan untuk menyempurnakan basement lantai 1 yang akan kami segera kerjakan. Oleh karena berkat-Mu yang Tuhan turunkan di tengah kehidupan gereja ini, kami syukuri dan biarlah kami mampu untuk mengelolanya dengan bijak dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu turun atas sanak saudara kami yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Tuhan terus menolong, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Suatu ketika mereka merindukan keluarga yang ada di sekitar kami, tempat kami,
Tuhan juga menolong memberkati, penuh sukacita ketika kami berjumpa dengan sanak saudara kami. Kami menyerahkan peribadatan ini awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan syukur kita melalui bentuk persembahan. Nanti persembahan akan kita barengi dengan Kidung Jemaat 363, tapi akan kita awali, kita dasari dengan Roma bab 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sama-sama kita naikkan pujian sambil mengumpulkan persembahan, Kidung Jemaat 363. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Walaupun tidak seimbang dengan pemberian-Mu, tetapi pagi hari ini kami menghaturkan dengan penuh sukacita. Kau berkenan menerima, menyucikan, memberkati sehingga bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di GKJ Ngada ini. Demikian juga persembahan-persembahan yang lain yang sudah dan akan kami kumpulkan. Tuhan terus menolong, memberkati supaya juga bermanfaat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkenan memberkati, memampukan sehingga pengelolaannya hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ungkapan syukur kami selanjutnya hendak kami wujud nyatakan ketika kami mendengar teguran dan sapaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh membekali dan memotivasi kehidupan kami ketika kami sedang dalam proses pesiharahan hidup untuk terus berkarya di dalam dunia ini. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari 4 bacaan leksionare pagi hari ini,
kita akan mengambil bacaan yang terakhir dari Injil Matius, pasal yang ke-40, hanya 3 ayat yang akan kita cermati bersama-sama. Injil Matius, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, saya ulang ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kekuatan, sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus tentu senantiasa kita rasakan di tengah kehidupan kita dan di tengah keluarga kita masing-masing. Masih tetap menyatu di tengah keluarga. Saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar teguran dan sapaan firman Tuhan dari 3 ayat yang baru saja kita cermati dan kita baca bersama-sama dengan sebuah tema menyambut Kristus dalam kelembutan kepada sesama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada cerita di mana di rumah seorang dokter yang membuka praktek selepas dokter itu bekerja di rumah sakit. Konon memang menurut cerita, dokter ini mempunyai panggilan kepada segenap masyarakat yang ada di sekitarnya yang memang memerlukan perhatian, perawatan, dan pemulihan tubuh fisiknya. Sehingga apapun yang sudah selesai dilakukan di rumah sakit, sang dokter ini membuka praktek walaupun waktunya terbatas. Nah, ketika suatu malam hari, pintu rumah dokter ini diketuk oleh seseorang. Tentu intinya adalah seseorang ini kepingin minta sesuatu, terlebih terkait dengan pemulihan fisiknya. Tetapi rupanya sang dokter ini enggan untuk bangun karena kecapean sepanjang hari bekerja. Antara membukakan pintu dan tidak, ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Dan ketika
kemudian Pak dokter ini bangun, dia bertanya kepada seseorang yang masih ada di luar, "Siapakah dirimu?" Orang yang mengetuk pintu ini mengatakan, "Baik, saya adalah utusan Pak Lurah yang malam hari ini diutus oleh Bapak Kepala Desa untuk bertemu dengan Pak Dokter karena dalam kondisi sakit. Pak Lurah dalam kondisi sakit dan tidak mungkin untuk datang ke rumah ini." Mendengar kata-kata itu, Pak Dokter kemudian bergegas untuk membukakan pintu karena Pak Dokter melihat siapa yang mengutus orang ini. Sehingga pintu dibuka, pertanda penyambutan, dipersilahkan orang yang mengetuk pintu itu masuk, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Pak Lurah yang mengutusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pikiran Pak Dokter ini memang siapa yang mengutus. Bukan sekedar orang ingin menolong orang yang membuka pintu atau yang mengetuk pintu, tetapi di balik itu ada orang yang justru membuka pikiran Pak Dokter. Ketika orang ini mengatakan bukan diutus oleh Pak Kepala Desa, kemungkinan besar Pak Dokter ini tidak membukakannya. Artinya Pak Dokter ini menyambut utusan ini dan berpikir tentang siapa yang mengutus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang hal penyambutan atau menyambut, Bapak Ibu dan saudara-saudara tentu pernah menerima tamu. 7 Juni yang lalu keluarga saya menerima tamu dari Semarang. Tentu kami berupaya bagaimana menyambutnya. Dan penyambutan itu terencana dengan sistematis mulai dari kedatangannya. Siapa yang harus menyambutnya? Bagaimana persiapan tempat yang harus dipersiapkan untuk tempat duduk para tamu itu? Kemudian siapa yang harus nanti mengatur acaranya? Kemudian bagaimana hidangannya? Bagaimana ketika kita memberikan penghormatan, sehingga pada saat itu saya mengajak beberapa teman, Bapak Ibu, Saudara, untuk menemani saya ketika saya menerima tamu dari Semarang itu. Dan rupanya ketika kita menerima tamu itu ada ungkapan cinta kasih, Bapak Ibu. Tidak ada si tuan rumah yang sudah memang sengaja mempersiapkan segala sesuatu itu menerima tamu dengan acuh tak acuh. Pasti akan disambut dengan penuh cinta kasih dan penuh hormat. Apalagi ketika Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan suatu ketika menerima kedatangan seorang hamba Tuhan. Pak Pendeta rawuh wonten dalemipun panjenengan. Bapak Ibu tentu akan menyambutnya dengan penuh hormat dan penuh sukacita. Bahkan ketika Pak Pendeta ini mengatakan, "Wah, panjenengan kok kagungan pepaya, panjenengan kok kagungan mangga yang harum dan manis." Si pemilik rumah ini akan mengatakan, "Oh nggih Pak leres, yen panjenengan kersa kula pethikke, kalau Bapak berkenan, biarlah Bapak juga merasakan." Wah pun mara sowan wonten dalemipun warga dipun paringi buah yang sungguh sangat menyenangkan. Pindah lagi ketika kemudian berkunjung ke warga yang lain. Warga itu pun juga menyambut dengan penuh sukacita dan ada kebanggaan tersendiri. "Pak Pendeta mau rawuh lho ning nggonku." Pak Pendeta mengatakan, "Pak, panjenengan kok kagungan peksi sing ocehe sae, burung berkicau yang sangat luar biasa." "Nggih napa, Pak? Nek panjenengan kersa panjenengan asta." Loh. Ini karena cinta kasih. Yang awalnya diberikan buah, kemudian diberi burung berkicau yang sangat luar biasa.
pindah lagi ternyata Pak Pendeta ini. Dan di sana memang tidak ada buah, tidak ada burung berkicau, tetapi keluarga ini sedang berkumpul. Dan ketika Pak Pendeta mengamati beberapa anak-anak dari anggota keluarga yang tidak pernah ia lihat, karena mereka ini tinggal di luar kota, Pak Pendeta mengatakan, wah putrane kok ayu-ayu, cantik-cantik. Nggih Pak Pendeta, ngersake napa? Malah dadi bingung Pak Pendeta niku. Nek wau ditawani buah-buahan dan burung berkicau, ketika saat ini melihat anak-anaknya yang cantik, kok ditawari putrane sing ayu-ayu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah respon ketika mereka ini menerima kunjungan. Inilah sikap bagaimana seseorang keluarga itu menyambut tamu dengan penuh hormat dan penuh sukacita. Menyambut yang diutus dan menyambut yang mengutus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang sambutan, di dalam ayat yang ke-40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ketika seseorang menerima tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, di mana ini adalah karya Bapa yang menyelamatkan manusia, seseorang ini menerima dengan penuh sukacita dan menyambut karya Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan meminta upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bapak Ibu ingat cerita janda miskin di Sarfat ketika bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia ini sedang berjalan dan pada saat itu ketemu dengan seorang janda Sarfat. Yang pada saat itu Nabi Elia itu mohon supaya janda Sarfat ini memberikan makan. Sementara apa yang ada yang dimiliki oleh seorang Sarfat ini hanya minyak dalam buli-buli dan tepung segenggam saja, itu untuk persediaan, dan itu pun dalam kondisi anaknya yang sedang sakit. Tetapi mujizat Tuhan, ternyata ketika Nabi ini diberi makan, atau janda Sarfat ini sedang memasakkan makanan untuk Nabi Elia, apa yang dinyatakan, apa yang dirasakan, ternyata sukacita ketika Nabi Elia disambut dan ketika janda Sarfat ini menyambut dengan penuh sukacita, cinta kasih dan hormat, yang pada akhirnya mengalami sukacita, tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Itu pun ketika dimasak terus-menerus tidak ada habisnya. Dan inilah kebenaran yang dinyatakan Tuhan. Ketika kita menyambut seseorang dengan penuh sukacita, ternyata sangat luar biasa, seperti yang ada di dalam ayat 41. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah. Upah apa yang diterima oleh janda Sarfat ini? Ternyata makanan ini pun tidak pernah habis. Inilah upah yang diterima. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara juga tentang sifat dan sikap dari anak-anak, ya, dalam dialog, dalam musyawarah di tengah keluarga antar orang tua atau orang tua dengan anak yang dewasa, kemudian di sana ada seorang cucu yang sedang bermain, yang kemudian nguping gatekke mendengar percakapan orang tuanya,
atau eyangnya. Si eyang akan mengatakan, kamu main saja Nduk di sana. Kamu main saja Dek di sana. Kamu anak kecil, belum waktunya kamu mendengar. Seolah-olah tidak ada peran, seolah-olah tidak ada kontribusi, seolah-olah tidak diperhatikan, seolah-olah disingkirkan. Inilah sifat anak kecil. Dan kadang-kadang kita juga memperlakukan orang lain sama seperti anak kecil yang kadang-kadang tidak kita perhatikan, yang kadang-kadang kita tidak menghormatinya, bahkan kita tidak memperhatikannya. Tetapi dengan jelas ayat Alkitab yang ditujukan kepada para murid saat itu, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menempatkan diri, memperhatikan sesama, memperhatikan orang lain, menghargai orang lain, memanusiakan orang lain, mencintai orang lain dengan lemah lembut. Ternyata itu akan kita peroleh di kelak kemudian hari, upah yang diterima. Ada sebuah cerita yang sungguh sangat menarik bagi saya, ketika ada seorang mahasiswa sedang KKN di sebuah desa, yang dimana desa ini jauh dari kota, dari keramaian. Mahasiswa ini mau tidak mau harus tinggal bersama mereka, bekerja bersama mereka, belajar bersama mereka. Mereka yang dimaksud adalah masyarakat di mana ia tinggal. Melihat dari dekat fenomena kehidupan masyarakat yang ada di desa, yang nanti kemudian akan diterapkan dalam kehidupan ketika seorang mahasiswa ini bekerja. Suatu ketika mahasiswa ini melihat seorang kakek nenek yang sudah sepuh, yang sudah tua, bersantai-santai di depan rumah yang rumahnya berukuran kecil dengan sangat-sangat sederhana, terbuat dari bambu. Makanan pun tidak tersedia kecuali singkong rebus hasil kebunnya sendiri. Ketika sang mahasiswa ini datang kemudian disambut dengan penuh sukacita. Masyarakat desa, ayah ibu yang sudah sepuh, yang sudah tahu, yang sudah tua, itu merasa bangga sekali. Kenapa? Karena sang mahasiswa ini boleh singgah dan makan bersama-sama, walaupun yang dimakan hanya sepotong singkong. Dan ternyata peristiwa itu dijadikan sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa bagi si mahasiswa. Ketika mahasiswa ini usai KKN, dia punya cerita yang sangat unik. Orang tua yang hidup berdua, dengan makanan yang sederhana, dengan makanan yang mungkin kurang gizinya, tetapi bisa menghidupi dan bisa bertahan untuk menikmati hidup pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kemudian seorang mahasiswa ini berhasil diwisuda, kemudian bekerja. Dan ternyata profesinya adalah menjadi seorang dokter. Pada suatu ketika dokter ini praktek di sebuah rumah sakit, ternyata ia memperhatikan ada orang tua yang sangat sepuh, dan di benak dokter ini, di benak pikirannya, teringat kembali pada peristiwa ketika dokter ini sedang menjadi mahasiswa dan KKN di sebuah desa. Betul, diperhatikan dari jauh, dari dekat, ternyata benar. Sang ibu ini menderita sakit dan harus mendapatkan perawatan yang intensif dari pihak rumah sakit. Nah, ketika dokter ini sudah memberikan rekomendasi untuk pulang, ya, tentu kasir ini akan menghitung seberapa biaya opnam selama sekian hari,
biaya visit dokter, biaya obat yang harus ditanggung oleh sang bapak yang sudah tua ini untuk menanggung biaya perawatan istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika sang bapak ini akan membayar ke kasir? Tagihan dalam struk, dalam rekening itu ternyata sudah lunas dibayar oleh seorang dokter yang notabene pada saat itu juga mendapatkan pertolongan dari kedua orang tua ketika singgah di rumahnya untuk bersama-sama belajar menikmati kehidupan di desa. Sang bapak ini kaget ketika kasir mengatakan bahwa seberapa biaya yang dikeluarkan, yang harus ditanggung oleh pihak keluarga saat ini sudah dilunasi oleh dokter yang merawatnya. Kemudian bapak ini ingin bertemu siapa sebenarnya dokter itu. Dan ketika kasir ini memberikan waktu dan kesempatan untuk bertemu, apa yang terjadi? Mereka saling pandang dan sang dokter mengatakan, mungkin bapak lupa kepada saya. Saya adalah mahasiswa yang bapak tolong dengan beberapa makanan yang hampir tiap hari bapak berikan kepada saya dan saya bisa menikmati hidup. Yang pada akhirnya saya saat ini membalas budi bapak, kebaikan bapak ibu. Dan biarlah ibu tetap sehat, seberapapun biaya yang harus ditanggung tidak usah dibayar karena saya yang membayarnya. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah upah. Ketika kedua orang tua ini menyatakan kasih, hormat, dan kelembutan kepada seorang mahasiswa yang pada akhirnya upah ini bisa dinikmati dalam kondisi ibu yang sedang sakit. Dengan singkat kata, apapun kebaikan, cinta kasih, kelemah lembutan, itu pun akan kita dapatkan ketika kita bisa melakukannya dengan sempurna. Mungkin tidak saat ini dan di tempat ini. Terbukti dari kisah mahasiswa itu, upah itu juga tidak diterima oleh orang tua itu pada saat mahasiswa itu KKN. Tetapi justru dalam keringkian, penderitaan, keprihatinan, upah itu diterimanya. Dan hampir lupa seorang bapak tadi bahwa telah melakukan kegiatan atau perhatian kepada seorang mahasiswa itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menyapa dan mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau Yesus mengingatkan kepada para murid saat itu, bagaimana tentang mengikut Yesus? Mari kita sambut kehadiran Yesus yang sudah berkarya atas kehidupan kita melalui sikap dan tindakan kita ketika kita menyatakan kelemah lembutan perhatian kita kepada sesama. Dan ketika kita menyatakan hal itu, ternyata kita tidak boleh memandang itu fisik, itu rupa, itu cantik, itu ganteng, dan seterusnya. Apalagi warna kulit, suku, agama, dan seterusnya. Kita tidak melihat itu ketika kita menyatakan cinta kasih dan kelembutan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak melihat yang secara fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sikap, tindakan, dan perbuatan kita dilihat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengatakan merasa rugi ketika kita itu berbuat baik. Wong gawe becik kok rugi, kaya kulaan bae. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari semua yang dinyatakan kepada kita pada pagi hari ini mengingatkan, menggugah dan menyemangati kita. Ketika kita menyambut dengan penuh hormat, menyambut dengan penuh bijak, dan sambutan itu kita lakukan ketika kita menghargai saudara-saudara kita, memperhatikan saudara-saudara kita, memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, dan itu adalah cara kita menyambut Tuhan Yesus Kristus
yang telah berkarya di tengah kehidupan kita. Kiranya kita diberi kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus untuk terus menyambut Tuhan Yesus di segala waktu, tempat, dan keadaan. Dan saya meyakini bahwa kelak kemudian hari, upah kehidupan kekal itu akan dinyatakan kepada kita semuanya sebagai murid-murid yang penuh cinta kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam peribadatan ini kami menerima benih firman Tuhan yang sekiranya boleh menjadi kekuatan ketika kami menyambut Tuhan melalui cinta kasih kami kepada sesama. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkannya. Kami mohonkan berkat untuk segenap jemaat apapun pekerjaannya, petani, karyawan, pengusaha, pegawai, atau apapun yang Tuhan nyatakan, biarlah menjadi berkat tersendiri dan Tuhan memberikan kekuatan kemampuan kepada setiap kami untuk mengembangkan talenta kami masing-masing, terlebih pekerjaan dan karya kami di hari-hari yang akan datang ini. Tuhan berkenan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami hendak mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah kita lakukan di tengah dunia ini dan karya kita di tengah dunia ini, biarlah menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jika padaku ditanyakan, KJ 432. Sampaikan kabar baik pada
Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lanjutkan karya pekerjaan pemberian Tuhan dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Tersembunyi ujung jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, karya Tuhan senantiasa hadir di tengah kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.